Apakah harinya ada yang belakang? Ada. Tadi kalian sudah sarapan? Sekarang sudah siang ya? Apakah sudah makan siang tadi? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Karena sudah tadi sudah makan MBK. Baik. Sekarang saya akan cek kehadiran kalian terlebih dulu. Adia Sofia, Adira, Ahwa Nabil, Adrina, Asti, Adira, Ayudya, Adira, Bunga, Adira, Kalisa, Adira, Devita, Spek, Devita, Spek, Dina, Elvira, Fadil, Fala Aulia, Kayola Aska, Fana Kaila, Disek, Ayusya, Ulfia, Maya Dia, Amin Kamala, Maisa Aulia, Isya Amanda, Muhammad Alfa, Muhammad Al-Hafiz, Musyafa Abdul, Dia Siva, Hadira, Najati, Baswa Anayasiri, Ihayati, Reza, Rafael Kalisya, Rita, Rizwan, Safna, Galviana, Iyas, Tony. Nah, baik, kita doakan semoga yang hadir hari dari hari ini dapat bergabung kembali bersama kita di pertemuan berikutnya yang sakit, dan semoga diberi kesembuhan akan bergabung kembali di pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai penulisan karya ilmiah. Nah, setelah kemarin kalian sudah mempelajari mengenai ciri kaidah pembahasaan, tentunya sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkahnya atau secara penyusunannya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan berkolaborasi nanti setiap detik kalian dapat menyusun karya ilmiah sesuai tema yang telah ditentukan sebagai wujud cita ilmu. Baik, yang pertama, langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu menentukan topik. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, yang pertama kali itu adalah menentukan topik. Nah, antara topik, tema, dan judul itu berbeda ya. Kalau topik itu pembahasannya itu masih sangat luas. Contohnya, coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari kata topik? Lingkungan, kalau misalnya diturunkan menjadi tema, ada yang bisa mencontohkan tentang topik lingkungan menjadi tema? Cara menjaga kebersihan, nah setelah itu, setelah menentukan tema, kita lalu menentukan judul. Tentunya kalian dalam membuat judul itu ada subjek dan lokasi penelitiannya. Subjeknya siapa yang mau dinai, lokasinya di mana, tempatnya ini di mana. Sampai sini paham? Baik, tadi sudah menentukan topik dan menentukan tema. Yang ketiga itu menyusun kerangka tulisan. Yang keempat itu adalah menentukan materi tulisan. Nah, setelah menyusun kerangka
sebagainya gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah mengembangkan materi tulisan. Setelah tadi dikumpulkan materinya, itu dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Dan yang terakhir itu adalah penyunting tulisan. Jangan lupa kalau sudah selesai materinya itu diperbaiki lagi, dicek kembali apakah ejaannya sudah benar atau belum, tata bahasanya sesuai dengan KBB atau tidak, dan sebagainya. Coba di dalam menyusun perangkat tulisan pertama kali itu harus apa dulu langkah yang pertama? Sebelum membuat karya ilmiah, tentunya kalian kan harus menyusun perangkat terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama menyusun perangkat pertama dulu itu apa dulu? Topik. Sudah di topik, tema, dan judul. Setelah itu daftar isinya, halaman sampul. Lalu ada daftar isi. Setelah daftar isi yang berupa syukur kepada kata pengantar. Setelah kata pengantar, ya pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu latar belakang. Setelah belakang, tujuan penelitian. Lalu yang berupa pertanyaan, masalah. Dan yang terakhir itu ada manfaat penelitian. Nah, dalam manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, antara manfaat praktis dan teoritis. Kalau misalnya manfaat praktis itu berarti bisa ke masyarakat, bisa untuk guru. Misalnya itu tentang temanya itu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, manfaat untuk guru sebenarnya itu karya ilmiah itu untuk apa? Untuk siswa, misalnya menambah informasi. Kalau misalnya secara teoritis berarti untuk menambah ilmu pengetahuan dari teologi dan sebagainya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Berat? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini saya mempunyai sebuah permainan nanti dilakukan secara berkelompok. Oh ya, untuk teknis pengelompokannya saya akan diacak atau kalian mau menghitung? Ya. Oh iya, maaf ya. Oh, berhitung. Ya. Yang baru tidak ada ini. Lima ya. Lima yang tidak ada ini yang sudah termasuk dispensasi. Nah, berarti nanti itu nama permainannya itu dibagi menjadi dua sesi. Nah, kalian tahu ini permainan tradisional namanya efek? Tahu. Tahu. Nah, nanti itu permainannya itu menjadi dua sesi, dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu dibagi
Nah, tapi kalau misalnya nanti sebelah kanan berarti kalian akan nanti sebelah kanan gitu. Dan sebaliknya. Nah, setelah itu nanti saya ada soal bermain teka-teki silang ditempel di papan tulis. Nanti teknisnya itu secara bergantian. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 terlebih dahulu. Lalu setelah itu nanti tinggal kelompok 3 dan 4. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang untuk pembagian kelompoknya mau secara berhitung. Itu dari 1 sampai 4. Mau dari sebelah mana dulu? Sebelah mana? Belakang. Itu dari belakang ya? Ya dari belakang, dari sana. 1, 2, sampai 4. 3. Sudah tahu ya. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu saya berikan waktu 10 menit untuk belajar terlebih dahulu mengenai materi yang tadi sudah saya sampaikan. Paham? Ya, silakan kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalian belajar terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu nanti kita mulai bermain. Silakan untuk belajar terlebih dahulu. Iya, dibaca dulu. Harus nanti kita mulai bermain. Ini sama-sama nanti. Kipas happy. Ini apa ini dong boy. Oh iya. Melu kira. Kenapa
Oh iya, aku lihat nanti besok tadi Sabtu ya. Ini berapa?
Pokoknya kalau ini kalau lama Itu ya Pak. kalau saking berdiam Satu menit lagi saya diambil. Sudah? Sudah siap untuk bermain? Siap. Kita bermain di kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. Oke. Silakan nanti kalian baris ke belakang. Ini kelompok 1 ya. Ini yang baris sebelah sini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini juga sebaliknya untuk kelompok 3 dan 4. Sini 3, sini dan 4. Nah, setelah kalian nanti lompat sesuai dengan pijakan kakinya, kalian itu maju ke depan membawa pulpen untuk mengisi di TTS di belakang. Paham? Nanti saya masing-masing anak itu saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Kalau misalnya nggak bisa, nanti nggak mundur. Silakan kalian mau menentukan mau anak pertama yang siapa dan nanti baris ke belakang. Silakan dari kelompok 1 dan 2 silakan apapun mau yang di depan dulu siapa? Ayo dari 1 dan 2 silakan baris. Mejanya boleh di depan. Ini kenapa yang aksi? Ini kita punya meja. Ya. Ini pensil. Silakan baris di belakang itu. Boleh kursinya disesuaikan kayaknya udah sedikit jalan. Ayo, baris di belakang ini. Kalian baris di belakang ini. Banyak bisa mundur kan? Yang kelompok 3 dan 4 bisa menyemangati nanti buat teman-teman siapa bilang pemenangnya. Ya, kalau udah bawa kalian terus yang masing-masing. Ya.
Nanti kalau sudah bisa, berarti langsung mundur ya. Ya. Boleh dimulai? Dari saya, dari bersih. Ya, Oh iya. 1, 2, 3. Nanti merusak. Oke, tepung. Nanti lompatnya di sebelahnya. Di sebelahnya. Ini pulang lagi, Pak. Mau pensil. Loh, kita lagi. Oh, oke. Tangan dua. Di sampingnya. Di sebelah sebelahnya. Diam. Asli tenang. Kayaknya salah dari apa ya? Oh iya. Boleh diganti? Boleh. Oh, udah. Siapa lo? Jangan dihitung. Ya, aku tunjukin nih. Nanti sampai 8 orang. Kalau jadi berapa? Salahnya kan ya. Iya. Ayo. Kau sampai lagi ya. Oh, iya lah. Apa? Ayo. Kalau nggak bisa langsung mundur. Enggak nggak sih? Enggak ya. Ayo kelompok 1 sudah dapat 5 jawaban. 1 ya. Nanti kelompok 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 1 silakan ya. Ayo di mana? Masalah cepat. Ini bagus, senang pada. Iya.
Berusaha hukum. Aku mana pilih dimatiin nggak? Itu tuh kipas dingin tuh. Lainnya semua Dia bilang tapi itu kan dia baru bilang yang mau tujuan ya kok ya tidak mau main ini ya. Ini orang terakhir ya. Kalau nanti yang sudah selesai berarti kelompok 1 dan 2 kemenangnya. Ayo sama ini. ini siapa mau apa Kamu ada. Alus malu Kamu ada. Ini apa? bisa salah ya memang isi ya ngeri itu Satu. Sudah. Sudah. jadi kalau Udah ya? Kelompok 1 dapat jawab. kita berapa dua Ini kelompok 2 tuh ini sama 8. Kelompok 1 ada 8. Ya. Ya, silakan kalian kelompok 3 dan 4. Silakan kalian kelompok 3 dan 4. jauh mau pengen jauh
Udah, ini lah. Yang sudah bagus jangan dikasih tahu soalnya. Itu namanya kuah. Ya, yuk duluan. Dikasih semangat itu teman-teman yang kelas Salah. Oh, ya boleh. Nanti kalau sudah sama-sama ada yang lebih jujur, ya silakan.
Makanan iba ini ya, sama yang apa ya? Kalau saya mau pakai iya, ayo silakan ayo silakan nih. Dari kelompok 3 kurang 2 soal lagi. Satu lagi silakan. Dari kelompok 3. Susi, itu mau komen orang kecil. Iya, sumpah tusuk sambil biar semuanya iya. Kayak apa sih memang silakan dari kelompok 'Ayo silakan dari satu lagi nih. Sudah habis, Pak? Ya, kau. sudah 6 loh. Kita kalau lagi bersama. Enggak laporan ini kan siapa? kok bisa ini? Apa? Ada lagi silakan. Ini
Aduh, jangan. Iya, kamu lulus. Oh, iya, enggak tahu. Ini satu orang lagi. Saya lagi. Kotaknya apa? Orang sini. Iya, itu harus diapain? Ayo satu lagi nih. Kayak gitu kan. Ambul lah. Main apa lu nanti? Sudah ya, ini sudah selesai. Jadi di sesi kedua ikut kelompok. Di sesi kedua hanya kelompok 3. Ini bukan. Baik, silakan boleh ke tempat duduknya di kelompoknya masing-masing tadi. Silakan duduk mas. Di kelompoknya masing-masing. Halo. Ya, selamat mas. Baik, di sini saya isi konfirmasi mengenai jawabannya. Apakah soalnya susah? Lumayan. Baik, saya isi konfirmasi beberapa jawabannya. Dalam nomor pertama, menulis karya ilmiah itu menentukan apa? Oke, ya benar. Lalu, bagian penutup karya ilmiah yang berisi masukan atau rekomendasi penulis untuk membaca. Iya. Apa ayo? Saran ya. Setelah selesai menulis karya ilmiah, penulis harus melakukan menjunting. Baik, satu lagi, hasil dari akhir suatu penelitian disebut hasil dari suatu penelitian disebut kesimpulan. Baik, sebelum memasuki yang terakhir, di sini saya ingin meminta kalian untuk menyampaikan kesan dan kesannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini ditulis di lembar refleksi ini ya. Nanti kalau sudah ditempel di papan refleksi tersebut. Oke, paham?
Nanti kalau ketemu tuliskan pesan dulu cara ada yang belum dapat? Kalau masih belum dapat ini. Baru berani kata-kata. Ya, tidak akan menggunakan apa yang mesti. Terpampang banget tuh kayak gitu. Sudah silakan. Ya sudah, boleh silakan kembali ke Ini seru banget ini buat terus apa silakan, boleh ke tempat duduk masing-masing. Baik, dari kesimpulan pembelajaran ini, tadi kita sudah mempelajari mengenai penyusunan karya ilmiah. Yang pertama tadi dalam menyusun karya ilmiah itu ada menentukan topik, yang kedua itu ada tema, dan yang ketiga itu ada menyusun kerangka tulisan. Nah, menyusun kerangka tulisan itu ada dari menentukan topik dulu, tema dulu, lalu ada halaman sampul, kemudian ada logo, lokasi penelitian, namun dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada daftar isi, yang selanjutnya adalah kata-kata, itu ada pendampingan, latar belakang, tujuan penelitian, usaha masalah, ada manfaat penelitian dibagi menjadi dua, ada manfaat
praktis dan teoritis. Dan yang kedua itu adalah bab 2, yaitu ada pembahasan, dan yang terakhir itu ada bab 3, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu ada lampiran. Sama yang terakhir itu ada daftar pustaka. Selanjutnya itu ada mengumpulkan materi tulisan. Nah, dari mengumpulkan materi tulisan itu kalian harus ngapain? Dalam mengumpulkan materi tulisan. Dalam mengumpulkan materi tulisan itu kalian harus ngapain? Ayo. Kumpulkan terlebih dahulu, lalu dikembangkan menjadi materi tulisannya. Dan yang terakhir itu ada menyunting tulisan, dan juga dari soal TTS, yaitu adalah memperbaiki penulisan secara kaidah bahasanya maupun dari tata bahasanya. Baik, karena waktunya sudah berakhir, di sini saya akhiri ya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalian bisa mencari sumber referensi di buku atau di jurnal yang kredibel ataupun di sumber-sumber lainnya untuk menyusun langkah-langkah penulisan karya ilmiahnya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.